Nah, sekarang saudara-saudari, kita mulai hari ini, kita mulai kembali ke dasar-dasar, yaitu seri pokok penting dalam Alkitab. Jadi artinya, hal-hal yang pokok-pokok itu yang penting dalam Alkitab apa saja, itu kita bahas satu demi satu. Malam ini, pertama kita akan membahas tentang keadaan manusia. Keadaan manusia itu di hadapan Allah, di hadapan diri sendiri, dan di hadapan setan. Nah, bila kita melihat keadaan manusia ini, baik di hadapan Allah, baik di dalam diri manusia sendiri, atau di hadapan setan, maka kita mengambil kesimpulan bahwa manusia memerlukan keselamatan. Yang kita bahas ini kali ini ada 3 hal. Satu, keadaan manusia di hadapan Allah, keadaan manusia dalam diri manusia sendiri, dan keadaan manusia di hadapan iblis. Masing-masing ini ada subtemanya yang menjadi pokok bahasan kita, ya. Keadaan di hadapan Allah itu bagaimana, keadaan di hadapan manusia itu ada beberapa poin, keadaan manusia di hadapan iblis itu ada beberapa poin. Nah, pertama kita bahas adalah keadaan manusia di hadapan Allah. Saudara-saudari, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ya, jadi asal mulanya Allah menciptakan manusia, lalu kemudian manusia itu berbuat dosa. Manusia telah berbuat dosa. Inilah keadaan manusia di hadapan Allah. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang telah berbuat dosa. Karena manusia berbuat dosa sehingga mengurangi kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah di dalam diri manusia. Nah, ketika kita berkata berbuat dosa ini, saudara-saudara, baik itu aspek posisi maupun aspek pengalaman. Posisi artinya bahwa manusia ini adalah karena kita adalah keturunan manusia berdosa, maka kita adalah secara posisi kita adalah orang berdosa. Namun, saudara-saudari adalah kita pun adalah orang sebenarnya yang melakukan dosa. Yang melakukan dosa artinya di dalam aspek pengalaman kita memiliki dosa. Ini, jadi di aspek pengalaman. Maka itu saya sering mengatakan, bila kita mengatakan berdosa, berdosa itu bisa memiliki arti memiliki, bisa juga berarti adalah berbuat. Jadi kalau seseorang berdosa, bisa berarti dia memiliki dosa, memiliki sifat dosa. Itulah posisinya dia. Disebut dia berdosa, bisa juga artinya berbuat dosa. Jadi dia melakukan dosa. Di aspek posisi, kita semua adalah orang berdosa yang memiliki sifat dosa. Kenapa? Karena satu orang berdosa, Adam, seluruh keturunannya kita adalah orang berdosa. Tidak peduli Anda orang benar atau tidak benar. Apakah Anda adalah orang baik atau tidak, saudara-saudara. Asal Anda adalah manusia, asal Anda adalah keturunan Adam, Anda adalah orang berdosa. Saya sering mengatakan, saudara-saudara, saya sering memberikan ilustrasi, saya ini, nama saya adalah Altin Sihombing. Ya, saya kira semoga kalian tidak jenuh mendengarkan bahwa nama saya adalah Altin Sihombing. Kenapa saya marganya Sihombing? Karena bapak saya Sihombing. Kenapa bapak saya Sihombing? Karena opung atau kakek saya Sihombing. Kenapa kakek saya Sihombing? Karena moyangnya Sihombing. Kenapa moyangnya Sihombing? Satu orang Sihombing
seluruh keturunannya si Hombing. Saya tidak mengenal si Hombing yang pertama, walaupun saya mempelajari silsilahnya. Bahkan kakek saya pun saya tidak kenal. Ya, kakek saya pun saya tidak kenal. Jadi, tapi apakah saya mengenal si Hombing yang dulu atau tidak? Saya adalah si Hombing. Saya mirip si Hombing atau tidak? Saya adalah si Hombing. Kalau saya jadi presiden, saya adalah si Hombing. Saya jadi maling, saya adalah si Hombing. Tidak ada orang yang bisa mengubah saya bukan si Hombing. Karena satu orang si Hombing, seluruh keturunannya si Hombing. Inilah di aspek posisi. Satu orang berdosa, seluruh keturunannya berdosa. Apakah kita mirip orang berdosa? Ya, kita orang berdosa. Apakah tidak mirip orang berdosa? Kita orang berdosa. Apakah kita penampilan kita baik? Orang berdosa. Apakah penampilan kita adalah jahat? Orang berdosa. Apakah ada hakim? Berdosa. Apakah ada pengacara? Berdosa. Apakah ada klien? Berdosa. Apakah ada supir? Berdosa. Apakah ada penumpang? Berdosa. Apakah ada majikan? Berdosa. Apakah ada karyawan? Berdosa. Seluruh manusia di aspek posisi adalah orang berdosa. Namun di aspek pengalaman, saudara-saudara, manusia juga telah berbuat dosa. Tidak ada orang yang bisa mengatakan bahwa tangannya bersih, bahwa mulutnya tidak pernah berbohong, bahwa pikirannya tidak pernah memikirkan hal-hal yang tidak senonoh. Saudara-saudari, di aspek pengalaman kita pun sudah berdosa. Jadi tadi adalah perkataan bahwa adalah telah berbuat dosa baik di aspek posisi maupun di aspek pengalaman. Dan manusia di hadapan Allah yang kedua adalah bahwa manusia berada di bawah penghakiman. Roma 5:18 mengatakan, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk. Jadi kita melihat di sini adalah semua manusia telah berada di bawah penghukuman. Mengapa berada di bawah penghukuman? Karena manusia sudah berdosa. Akibat dosa adalah maut. Lalu adalah yang ketiga, keadaan manusia di hadapan Allah adalah Allah tetap tinggal di atasnya. Efesus 2 ayat mengatakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saudara-saudara, kita adalah orang yang berdosa. Karena kita ini adalah hidup di dalam hawa nafsu daging. Sehingga kita melihat, karena kita adalah orang berdosa, berdosa itu adalah melanggar keadilan Allah. Berdosa itu adalah mengurangi kemuliaan Allah. Karena itu, maka kita dijatuhi hukuman. Dijatuhi hukuman, kita menjadi orang-orang yang harus dimurkai. Tetapi puji Tuhan saudara-saudari, Allah yang penuh kasih memberikan kesempatan untuk bertobat. Karena itu mari kita gunakan kesempatan ini untuk sebaik-baiknya kita bertobat, menerima pengampunan dan keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudara, yang keempat kita melihat keadaan manusia di hadapan Allah, bahwa manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Saudara-saudara, bahwa kita harus mengetahui dengan pasti kita tidak sama dengan makhluk yang lain. Begitu hidup mati sirnalah sudah, tapi manusia masih akan menghadap tahta pengadilan di hadapan Allah. Manusia akan dihakimi di hadapan Allah. Karena itu, bagaimana kita kelak lolos di dalam pengadilan Allah tergantung bagaimana kita
hidup kita saat ini. Yang kelima, keadaan manusia di hadapan Allah adalah dilemparkan ke dalam lautan api. Wahyu 20:15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudara-saudari, ini adalah penghakiman yang terakhir di tahta putih Allah. Semua orang yang mati, yang tidak percaya Tuhan Yesus, itu dibuka semua kitab, diadili mereka berdasarkan kitab-kitabnya, diadili mereka berdasarkan perbuatan mereka. Tapi terakhir yang menentukan adalah dibuka kitab kehidupan. Ternyata mereka semua yang tidak terdaftar dalam kitab kehidupan dicampakkan ke dalam lautan api. Oh, saudara-saudara, yang buat kita tidak daftar dalam kitab kehidupan adalah karena kita tidak mau bertobat. Manakala kita mau bertobat, saudara-saudara, kita mau bertobat, menerima Tuhan Yesus ke dalam diri kita, menerima pengampunan Allah, saudara-saudara, maka kita akan terdaftar di dalam kitab kehidupan. Namun bila tidak, saudara-saudara, kita akan dilemparkan ke dalam lautan api. Kesempatan itu hanya ada ketika masih hidup ini. Saudara-saudari, karena itu, bila Anda punya kenalan, punya keluarga, punya handai taulan yang belum percaya Tuhan Yesus, baik-baiklah berdoa kepada mereka, agar mereka mau menerima karunia keselamatan. Mumpung masih ada kesempatan. Sebab manusia di zaman ini tidak bertobat, saudara-saudara, tidak ada kesempatan, dia langsung dilemparkan ke dalam lautan api. Kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu keadaan manusia di dalam diri manusia. Kita melihat di hadapan Allah, kita ini betapa berdosa, yang melanggar hukum Allah, dan kita diadili, murka Allah di atas diri kita, dan kita akan dicampakkan ke dalam lautan api. Lalu kita melihat sekarang bagaimana diri kita di dalam diri manusia. Bagaimana keadaan kita di dalam diri kita sendiri. Saudara-saudari, yang pertama kita melihat bahwa seperti Daud mengatakan, dalam kesalahan aku diperanakan. Suatu saat ada seorang yang bernama Raja Daud. Dia ini karena nganggur. Ya, karena nganggur, dia dari atas dia melihat ada perempuan yang cantik. Dan dia ingin sekali memiliki perempuan itu. Ternyata perempuan itu sudah bersuami. Dan suaminya adalah salah satu tentaranya Daud. Lalu Daud mengatur taktis. Membuat apa? Membuat adalah suami ini pergi berperang dan disuruh dia agar di barisan paling depan. Dan betul barisan paling depan, dialah yang pertama dibunuh oleh musuh. Karena dia udah mati, berarti jandanya diambil oleh Daud. Ya, yang disebut Batsyeba. Menjadi istri Daud. Nah, kemudian adalah dia memiliki anak dari Batsyeba ini. Ketika memiliki anak, ternyata anak yang dia miliki ini sakit-sakitan. Anak ini sakit-sakitan terus. Nah, sampai Daud berdoa, berpuasa, tidak mau makan, tidak mau berurap, berdoa supaya anak ini sembuh. Nah, ketika dalam posisi itu, saudara-saudara, Daud ini mengaku betapa dia berdosa, betapa dia bersalah. Saat itulah Tuhan terangi dia, betapa banyak kesalahan, betapa banyak dosa-dosanya. Oh, dia berkata gimana? Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Saudara-saudara, Daud mengenal dirinya adalah di dalam kesalahan dia diperanakan, bahkan dia dikandung di dalam dosa. Saudara-saudara, karena itu kita semua adalah orang berdosa. Di dalam kesalahan kita diperanakan, bahkan kita berdosa itu dikandung ibu kita pun. Kita sudah menjadi orang berdosa. Karena itu jangan pernah katakan Anda bukan
bukan orang berdosa, mengatakan Anda tidak berdosa, menipu diri Anda sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam saudara. Firman Tuhan mengatakan, Daud mengatakan, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Saudara-saudari, yang kedua, keadaan manusia di dalam diri manusia sendiri adalah yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dari sejak kecil yang ditimbulkan dalam hatinya jahat. Di Kejadian 8 ayat 21 mengatakan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ini adalah yang Tuhan katakan adalah setelah selesai air bah. Air bah setelah selesai, inilah Tuhan katakan tentang manusia. Bahwa sebenarnya manusia itu, yang ditimbulkan hatinya itu adalah jahat sejak kecilnya. Kita tahu dalam kesalahan saja diperanakan, dalam dosa dikandung. Maka itu dari kecil orang itu sudah jahat. Sehingga saudara-saudara, walaupun kita melihat tidak ada sekolah berbuat dosa, tidak ada sekolah dasar, SMP, SMA berbuat dosa, tetapi manusia pintar berbuat dosa. Mengapa saudara-saudara? Karena dia diperanakan dalam kesalahan, dikandung di dalam dosa, sehingga dari kecil yang ditimbulkan hatinya adalah jahat. Yang ketiga kita melihat bahwa manusia itu keadaannya di dalam dirinya adalah betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Ya, ini adalah orang-orang yang datang ke hadapan Tuhan dan mengenal betapa hati manusia alangkah liciknya. Yeremia pasal 17 ayat 9 mengatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudari, kita bersyukur ya bahwa hati manusia di dalam diri kita, hati manusia itu ada orang dulu berangan-angan, dia berkata kepada seorang hamba Tuhan, kepada Wocomeni, dia mengatakan, oh alangkah indahnya ya, kalau seandainya saya bisa mengetahui hati orang, mengerti pikir orang. Jadi begitu saya bisa mengerti hatinya, saya bisa melihat hatinya, membaca isi pikirannya, maka saya bisa bagaimana supaya tidak bersalah pada dia. Ya, saya bisa berbuat baik dengan dia. Wocomeni mengatakan gimana? Saya bersyukur justru karena pikiran kita, hati kita ditutupi oleh tubuh kita ini, ditutupi oleh kulit tubuh kita ini. Coba dia bilang, kalau kita benar-benar bisa mengerti hati manusia, kita bisa membaca hati manusia, pikiran manusia kita tahu, maka kita tidak sanggup hidup di dunia ini. Tidak akan sanggup hidup di dunia. Karena akan kita melihat betapa mengerikan hati manusia. Pikirannya betapa busuk, betapa mengerikan, betapa ingin mencelakai orang. Kita tidak ingin hidup di dunia ini. Saudara-saudari, Yeremia mengatakan, betapa liciknya hati. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Manusia yang berdosa, sifat alamiahnya sudah jahat. Siapapun kita, tua, muda, besar, kecil, saudara-saudara, kita sudah rusak. Hati manusia adalah sangat licik. Dan licik ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Kalau nggak bisa diperbaiki, kondisi ini hanya menunjukkan bahwa manusia sangat memerlukan karunia keselamatan Allah. Yang keempat kita melihat, keadaan manusia di dalam dirinya adalah seperti yang dikatakan oleh Paulus, di dalam dagingku tidak ada sesuatu yang baik. Mungkin ada orang merasa dirinya baik.
Oh, dirinya baik, dirinya tidak bersalah, dirinya tidak berdosa, diriku masih baik. Orang yang berkata demikian adalah orang yang buta rohani, yang tidak mengenal dirinya. Tetapi Paulus berkata, Paulus yang sangat secara manusiawi, boleh dikatakan dia adalah BOB, best of the best. Dia adalah orang yang berada dalam pendidikan yang sangat tinggi. Oh, dia adalah calon rebai, menjadi rabi. Orang ini begitu tinggi, saudara-saudara. Di dalam pendirian hukum Taurat dia tidak bercacat. Di antara teman-teman sebayanya, tidak ada orang lebih maju dalam dia. Mengenai hukum Taurat, dia itu melakukannya segalanya. Oh, tetapi apa dia mengatakan? Ketika di hadapan Tuhan, dia berkata di dalam Roma 7 ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Inilah Paulus yang mengenal bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Kalau ada orang masih merasa dirinya baik, hanya pertanda dia tidak mengenal dirinya. Saudara-saudari, yang kelima, keadaan manusia di dalam diri manusia adalah bahwa hati manusia penuh rupa kelaliman dan kejahatan. Hal ini adalah dikatakan oleh Paulus dalam Roma 1 ayat 29 sampai 31. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan, pengumpat, penfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bila Anda membaca sebagian kecil daftar dosa-dosa yang ada di sini, pasti kita setuju mengatakan bahwa hati manusia penuh rupa-rupa kelaliman, bahwa manusia penuh dengan kejahatan. Saudara-saudari, ada orang kita berbuat dosa tidak kelihatan, ada yang kelihatan biadab, ada yang kelihatan beradab. Ada mungkin kita melakukan dosa, disebut bohong putih, bohong hitam, dan macam-macam. Tetapi tetap saudara-saudara, nggak ada bohong putih, bohong hitam. Bohong ya bohong. Tidak usah Anda warna itu bohong menjadi indah. Tidak usah Anda membuat dosa itu seolah-olah jadi menarik. Oh, berdosa ya dosa, saudara-saudara. Betapa mengerikan, ini baru sebagian kecil daftar dosa-dosa manusia di sini. Apakah Anda pernah melakukan di sini? Di dalam daftar yang ada ini, apakah ada kelaliman, ada kejahatan, keserakahan, dan seterusnya? Kalau ada satu saja, saudara-saudara, sudah bersyarat membuat Anda masuk neraka. Apalagi lebih daripada satu. Saudara-saudari, hati manusia penuh kelaliman dan kejahatan. Selain itu, manusia juga adalah memusuhi Allah. Manusia itu adalah memusuhi Allah, membenci Allah, ingin berontak dengan Allah. Saudara-saudari, Roma 8 ayat 7 dan 8 mengatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi adalah kita melihat bahwa keinginan daging itu perseteruan dengan keinginan Allah. Keinginan daging itu tidak takluk kepada hukum Allah. Dan tidak mungkin keinginan daging itu, tidak mungkin saudara-saudara berkenan kepada Allah, tidak mungkin. Sehingga adalah bahwa hati manusia, keadaan manusia adalah memusuhi Allah. Yang tujuh, kita melihat bahwa keadaan manusia di dalam dirinya adalah
tidak merasa perlu mengakui Allah. Ada banyak orang berkata, merasa dirinya hebat. Karena merasa dirinya hebat, sehingga merasa tidak perlu mengakui Allah. Roma 1 ayat 28 mengatakan, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Saudara-saudara, ada banyak orang baru saja makan durian, dia mengatakan tidak ada Allah. Bagaimana mungkin Anda makan durian? Bau durian itu masih keluar dari mulut Anda. Dan Anda tidak mengatakan tidak ada Allah. Memang Anda merasa tidak perlu mengakui Allah. Dari mana durian ada kalau bukan Allah yang memberi? Baru saja makan ikan, dia mengatakan tidak ada Allah. Bagaimana mungkin Anda bisa makan ikan kalau nggak ada Allah? Siapa yang memelihara manusia dengan ikan-ikan di laut? Tidak ada orang, saudara-saudara, yang menabur ikan di laut. Tidak ada orang yang beternak ikan di laut. Tetapi setiap hari, berapa miliar penduduk bumi ini, setiap hari, dan sudah ribuan tahun, manusia memakan ikan dari laut. Tetapi ikan di laut tidak pernah habis. Siapa yang bikin? Allah yang memelihara manusia. Tetapi manusia merasa, aku yang menangkap ikan, aku yang membeli ikan, dengan uangku. Saya sering mengatakan, saudara-saudara, bahwa manusia tidak bisa membeli ikan. Ikan itu Tuhan beri dengan cuma-cuma kepada manusia. Kalau Anda mengatakan Anda membeli ikan, itu bukan. Yang uang yang Anda keluarkan itu hanya sekedar jasa orang yang menangkap ikan di laut, mungkin sampai bahkan menjadi hidangan yang lezat. Ikan kita nggak mampu beli, saudara-saudara. Allah yang memberi dengan cuma-cuma kepada kita. Sama halnya udara. Baru saja orang menghirup udara, dia merasa tidak ada Allah. Begitu ada COVID, kekurangan oksigen. Oksigennya sudah 50, barulah dia ketar-ketir. Dia merasakan memang ada Allah. Tapi selama dia sehat, dia merasa tidak ada Allah. Dia tidak perlu mengakui Allah. Coba bayangkan, saudara-saudari. Kalau Allah menagih oksigen seperti rumah sakit menagih kepada kita, apa kita mampu bayar? Saudara-saudara, sering saya mengatakan adalah bahkan sekali tarikan saja, sekali tarik nafas, Tuhan kasih harga Rp5 saja. Walaupun Rp5 sekarang sudah tidak ada artinya, Rp5 saja. 1 menit Anda berapa kali tarik? Nah, tarik lagi. 1 menit. 1 jam berapa lama? 1 hari. Dan hitung umur Anda saat ini. Apa Anda mampu bayar? Saudara-saudara. Tapi inilah manusia merasa dirinya tidak perlu mengakui Allah, saudara-saudara. Oh, tidak hanya demikian. Bahkan manusia ini adalah manusia sudah hilang. Sesat seperti domba. Yesaya 53 ayat 6 mengatakan, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita tersesat seperti domba. Anda tahukah domba, saudara-saudara? Domba itu adalah rabun jauh. Dia tidak bisa melihat jauh. Anda jangan sombong mengatakan Anda berpandangan jauh. Jangan sombong mengatakan Anda itu tembus pandang. Pengenalan Anda, pemikiran Anda jauh ke depan. Saudara-saudari, Alkitab mengisahkan kita. Tuhan mengatakan kita adalah seperti domba. Domba itu rabun jauh. Dia nggak bisa melihat jauh ke depan. Dia hanya bisa melihat yang di depannya, saudara-saudara. Oh, dia hanya bisa gimana? Mengikuti jejak kawanan domba. Gembala di depan. Domba paling depan mengikuti gembala. Yang nomor 2 mengikuti barisan ke-1. Yang 3 mengikuti yang kedua. Yang keempat mengikuti ketiga. Terus demikian. Sehingga terjadilah jejak kawanan domba. Yang di belakang belum tentu lihat gembala, saudara-saudara di depan. Tetapi mereka selalu mengikuti jejak kawanan domba. Namun bila mana saudara-saudara tidak mengikuti gembala, sekali aja domba itu menyeleweng, saudara-saudara, menyeleweng tidak mengikuti jejak kawanan domba, maka dia akan liar kemana-mana dan dia tidak akan bisa pulang. Dia tidak mengerti kemana. Apakah di depan itu ada lembah kekelaman atau tidak? Dia tidak tahu. Karena domba itu bukan kayak kuda, yang kuda culang cilekan itu kan dia. Bukan demikian.
Domba itu adalah selalu nunduk ke bawah. Saudara-saudara, kita menjadi hilang, tersesat seperti domba. Yang ke-9 adalah keadaan manusia adalah mati karena pelanggaran. Efesus pasal 2 mengatakan, saudara-saudara, Efesus pasal 2 ayat 1 mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Saudara-saudara, kita dahulu sudah mati karena dosa-dosa pelanggaran kita. Mati, karena mati sehingga tak berperasaan. Berbuat apapun kita tidak sadar. Kita mati, melakukan dosa, melakukan pelanggaran, melakukan berbagai kebusukan, melakukan berbagai hal yang tidak benar. Kita tidak sadar karena kita sudah mati. Orang yang sudah mati, orang yang berdosa, di dalam dirinya ada dosa, hingga seringkali dia melakukan apa yang tidak dia kehendaki. Kenapa? Karena benih kejahatan terus bertumbuh dalam dirinya. Oh, selalu ingin melakukan yang jahat, ingin baik tapi tidak mampu melakukan yang baik. Setiap kali ingin melakukan yang baik, yang jahat itu ada padanya, sehingga dia bertolak belakang dengan sifat Allah. Menjadi mati. Kehilangan perasaan akan Allah. Sudah mencaci maki orang, merasa damai-damai saja. Sudah mengambil barang milik orang, dia merasa itu adalah rezeki nomplok. Manusia berdosa meninggalkan Allah. Tidak ada dan tidak mungkin, tidak ada kemampuan untuk bisa berbuat baik. Inilah manusia, saudara-saudara. Ini adalah kondisi manusia di dalam dirinya, di dalam diri manusia. Bahkan manusia itu bukan hanya itu. Manusia menjadi hamba dosa, menjadi orang yang tidak merdeka, yang diperalat oleh dosa, terikat oleh dosa, tidak mampu melepaskan diri dari dosa. Walau merasa dosa itu tidak benar, tetapi tidak bisa melepaskan diri dari sana. Karena sudah dikuasai dosa, dipermainkan oleh dosa, dibelenggu oleh dosa. Tuhan Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 34 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tahu dosa, tapi tetap melakukan. Ingin melepaskan diri dari dosa, tapi tidak mampu. Oh, saudara-saudara, sudah dikuasai dosa, dipermainkan dan dibelenggu dosa. Oh, saudara-saudara, manusia adalah budak dosa, manusia adalah hamba dosa. Selain itu, manusia menjadi orang tanpa pengharapan. Mengapa tanpa pengharapan? Karena tidak ada Allah, tidak ada Kristus. Karena Allah, Kristus adalah harapan kita. Efesus 2 ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Saudara-saudari, siapakah pengharapan kita? Pengharapan kita yang mulia adalah Allah. Namun, bila Allah tidak ada dalam diri kita, orang dosa, orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, di dalam dirinya tidak ada Allah, sehingga adalah tidak memiliki pengharapan. Hidupnya madesu, masa depan suram. Suram. Mengapa suram? Karena adalah neraka menjadi bagiannya. Kelak mati dalam dosa. Yohanes 8 ayat 24. Tuhan Yesus mengatakan, karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah Dia. Saudara-saudara, ingin kita dihidupkan, ingin dosa kita diampuni, caranya hanya satu, mengaku Yesus adalah Dia. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Selama kita tidak mengakui, selama kita tidak percaya Tuhan Yesus, kita adalah orang yang, saudara-saudara, mati di dalam dosa.
Oh, saudara, kita tidak ada yang bisa kita kerjakan. Kita hidup dalam kesia-siaan. Oh, hidup di dalam hanya menangkap bayang-bayang. Saudara, kita akan masuk ke dalam alam maut. Poin yang ketiga yang terakhir adalah kita melihat keadaan manusia di hadapan iblis. Tadi di hadapan Allah, di hadapan diri manusia itu sendiri bagaimana? Sekarang kita melihat keadaan manusia di hadapan iblis. Bahwa pertama manusia ini berasal dari iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8 mengatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Oh, saudara-saudari, siapapun kita adalah orang berdosa. Orang berdosa berasal dari iblis. Berasal dari iblis. Kenapa berbuat dosa? Mengapa? Karena iblis adalah yang berbuat dosa dari mulanya. Kalau manusia mentaati iblis, maka hanya iblis, sifat iblis diinjeksikan ke dalam diri manusia, sehingga manusia menjadi manusia berdosa. Keadaan manusia di hadapan iblis yang kedua adalah menaati penguasa di udara. Efesus 2 ayat 2 mengatakan, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudara-saudari, bahwa di angkasa itu ada roh-roh jahat yang dikendalikan oleh iblis. Dan kita adalah mengikutinya. Manusia yang berdosa adalah mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yang ketiga, pikirannya dibutakan oleh zaman ini. Dibutakan oleh zaman ini. Sehingga manusia tidak bisa melihat cahaya Injil. Oh, seolah-olah manusia merasa bahwa dirinya itu dapat melihat. I see, saya dapat melihat. Padahal tidak. Yang dia lihat hanya dunia ini saja. Bagaikan orang bongkok yang dilihat hanya ke bawah. Manusia berdosa di hadapan iblis adalah begitu. Yang hanya dilihat bawah, yang dilihat hanya dunia ini. Tetapi kita, saudara-saudara, haleluya, orang yang percaya Tuhan Yesus bisa melihat ke atas, bisa melihat Allah. Oh, saudara-saudara, kenapa? Karena mata kita sudah dibuka. Mata kita sudah dicelikan. Tetapi ada banyak orang di sana yang belum percaya Tuhan Yesus. Mereka, saudara-saudara, seperti 2 Korintus 4 ayat 4 mengatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Allah yang adalah gambaran Allah. Yang keempat, bahwa manusia berada di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes 5:19 mengatakan kita tahu bahwa seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Saudara-saudara, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Sehingga adalah orang-orang siapapun yang tidak percaya Tuhan Yesus adalah mereka berada di bawah kuasa si jahat. Saudara-saudari, inilah kondisi manusia, ini keberadaan manusia di dalam atau di hadapan iblis. Kita tahu bahwa penghulu malaikat yang jatuh, yang disebut Lucifer, dia adalah kepala penguasa di udara yang disebut iblis atau Satan, naga atau ular tua. Dia inilah yang pernah datang ke hadapan Allah ketika ada rapat di sana. Dialah yang pergi membicara mengenai Ayub, saudara-saudara. Namun selain itu, ketika iblis memberontak, bukan hanya penghulu malaikat berontak, yang disebut Lucifer bahasa Suria, tapi ada juga sepertiga malaikat-malaikat ikut berontak. Nah, malaikat-malaikat ini adalah yang berkuasa di udara, di angkasa. Dia menjadi utusan iblis. Saudara-saudari, kalau mengerti nanti masih ada lagi sebenarnya roh-roh najis yang bisa merasuk manusia.
roh jahat yang bisa bekerja dalam diri manusia, sehingga manusia nanti bisa kerasukan roh jahat. Inilah saudara-saudara, kita melihat pekerjaan Satan. Satan, dia yang pemimpin, dia memiliki anak buah, dia memiliki antek-anteknya. Tujuannya untuk menggagalkan rencana Allah, yaitu merusak manusia, sehingga manusia ini menjadi orang yang melawan Allah. Manusia ini dibutakan oleh ilah zaman ini. Manusia ini tidak melihat cahaya iblis, cahaya Injil. Manusia ini dipermainkan oleh permainan daripada iblis. Saudara-saudara, inilah pekerjaan daripada iblis, sehingga manusia ini tidak bisa menerima cahaya Injil. Yang kelima, kita melihat bahwa berada dalam kuasa kegelapan. Manusia di hadapan iblis itu adalah, ya, manusia ini berada dalam kuasa kegelapan. Paulus mengatakan bahwa ia telah melepaskan kami dari kuasa kegelapan dan memindahkan kami ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Oh, saudara-saudara, dahulu kita ini dicengkeram oleh iblis, dicengkeram oleh kegelapan. Tapi haleluya, melalui percaya Tuhan kita dipindahkan dari kuasa kegelapan. Kita dipindahkan ke dalam kerajaan anak Allah yang terkasih. Yang keenam, kita melihat ke dalam api kekal yang disediakan untuk iblis. Jadi adalah sebenarnya api kekal itu disediakan untuk iblis. Manusia tidak harus masuk ke sana. Tapi manusia mengikuti iblis. Jadi juga dicampakkan ke dalam api kekal atau lautan api. Matius 25 ayat 41 mengatakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudara-saudari, manusia tidak ada ketetapan Allah untuk binasa. Manusia tidak ditakdirkan untuk masuk ke dalam lautan api. Tetapi karena manusia tidak mau menerima Allah, karena manusia mengikuti iblis terus, maka adalah iblis dilemparkan, dicampakkan ke dalam lautan api. Manusia pun ikut ke sana. Apa yang menjadi kesudahan iblis, itu pun menjadi kesudahan manusia, yaitu manusia yang selalu mengikuti iblis. Kita bersyukur saudara-saudari bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Kita bersyukur bahwa kita adalah bukan orang-orang yang harus dimurkai lagi. Kita adalah, dahulu kita orang berdosa. Kita adalah dahulu baik di hadapan Allah, baik di hadapan diri kita sendiri, baik di hadapan iblis. Memang kita adalah orang-orang yang begitu kasihan. Tapi kondisi ini adalah menyatakan bahwa manusia memerlukan keselamatan. Dan puji Tuhan, mungkin karena doa-doa orang tua kita, atau doa-doa para hamba Tuhan yang berdoa pada kita, sehingga adalah cahaya Injil itu bersinar kepada kita. Ketika ada orang memberitakan Injil pada kita, kita antusias mendengar. Kita mendengar, saudara-saudara, lalu timbul iman di dalam diri kita. Kita mengapresiasi perkataan pembawa berita kabar baik itu. Orang bercerita betapa Yesus sudah mati, betapa Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Kita mengapresiasi, kita suka. Itu namanya kita timbul iman. Dan iman ini menyelamatkan kita. Haleluya. Sehingga kita bukan lagi orang-orang yang harus dimurkai. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan. Puji nama Tuhan.